Pemirsa, teori diet golongan darah kian ramai menjadi perbincangan. Lantas bagaimana ya pola kerja diet golongan darah? Dalam diet golongan darah, makanan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu makanan bermanfaat, makanan netral, dan makanan yang harus dihindari. Berikut ini adalah pola makan yang disarankan dalam diet golongan darah. Golongan darah O. Pola makan untuk golongan darah O mengutamakan makanan tinggi protein. Makanan yang dianggap cocok untuk golongan darah ini adalah daging sapi, daging unggas, ikan, sayur, dan buah-buahan. Sementara itu konsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk yang mengandung susu disarankan untuk dikurangi atau dibatasi oleh orang bergolongan darah O. Golongan darah A disarankan untuk menjalani pola makan bebas daging. Makanan utama yang disarankan untuk pemilik golongan darah ini adalah makanan laut, ikan, sayur, buah-buahan, tahu, tempe, kacang, dan biji-bijian. Golongan darah B. Pilihan makanan terbaik untuk pemilik golongan darah B adalah sayur hijau, telur, daging, dan produk olahan susu rendah lemak, dan dianjurkan untuk membatasi konsumsi ayam, jagung, tomat, dan gandum. Golongan darah AB. Orang yang memiliki golongan darah AB disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak makanan laut, tahu, tempe, yogurt, keju, susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sementara itu, kacang merah, jagung, daging sapi, dan daging ayam merupakan makanan yang sebaiknya dihindari oleh pemilik golongan darah ini. Meski diklaim mampu memberikan manfaat untuk kesehatan, diet golongan darah hingga kini masih menjadi kontroversi yang sering diperdebatkan. Selain itu, diet golongan darah juga hanya didasari oleh golongan darah tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan seseorang secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapannya perlu diwaspadai, terutama jika dilakukan oleh penderita penyakit tertentu, seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular. Pemirsa, diet untuk menurunkan berat badan adalah bagian dari kehidupan para selebriti terkenal. Mereka melakukan berbagai upaya agar bobot tubuhnya berkurang demi penampilan yang memesona. Iya, diet selebriti memang kerap mencuri perhatian karena terlihat efektif. Namun ternyata beberapa dari mereka menjalani diet ekstrim. Tak jarang mereka melakukan diet ketat dengan sangat membatasi asupan makanan hingga mengonsumsi makanan yang aneh. Berikut ini diet aneh yang dijalani sejumlah selebriti. Pertama, diet karnivora. Beberapa selebriti menjalaninya seperti Joe Rogan dan Heidi Montag. Mereka memamerkan menu makanannya seperti sarapan steak rib eye hingga ngemil sekotak mentega. Heidi Montag bahkan sampai makan daging mentah. Kedua, Meyer Method. Carly Close, Suki Waterhouse, dan Rebel Wilson kabarnya menjalani diet Meyer Method. Mereka harus menjalani aturan ketat seperti mengunyah makanan 40 kali tanpa pengecualian. Aturan lain adalah makan sesendok penuh garam Epsom pada pagi hari, tidak mengonsumsi kafein, gula, dan produk olahan susu setelah pukul 4 sore. Ketiga, Master Cleanse. Dalam acara The Oprah Show tahun 2006, Beyoncé mengaku turun berat badan 9 kg dalam 2 minggu berkat diet Master Cleanse. Mereka harus mengonsumsi makanan cair seperti campuran air lemon, sirup maple, air, dan bubuk cabai selama 10 hingga 45 hari. Keempat, diet Daniel. Diet Daniel dijalani oleh Chris Pratt. Pola diet ini konon berakar pada agama Yahudi berdasarkan kitab Daniel. 5 ayat dalam kitab tersebut menggambarkan pola makan yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan air. Lalu ada fokus khusus pada kacang-kacangan. Kelima, diet aneh berikutnya, diet tanah liat. Aktris Shailene Woodley pernah menjalani diet ekstrim, yaitu diet tanah liat. Tiap pagi ia minum campuran air dengan setengah sendok teh tanah liat. Woodley meyakini konsumsi tanah liat membantu membersihkan logam berat dari tubuh. Diet aneh terakhir, diet makanan bayi. Jennifer Aniston pernah menurunkan berat badan dengan diet makanan bayi. Kabarnya diet yang dipopulerkan pelatih kebugaran selebriti Tracy Anderson ini bisa memangkas asupan kalori dengan mengganti 1 hingga 2 menu harian dengan 1 stopless makanan bayi.
Pemirsa hidup sehat, tahukah Anda daya ingat merupakan kemampuan seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan memunculkan kembali informasi yang sudah diserap otak. Namun kebanyakan orang tidak mengingat kejadian-kejadian spesifik yang terjadi sebelum mereka menginjak di usia 3 tahun. Nah, hal ini juga disebut sebagai fenomena amnesia masa kanak-kanak. Bayi di bawah usia 3 tahun memang mempunyai daya ingat yang sangat singkat. Itulah mengapa pada usia tersebut harus mengingat beberapa hal secara berulang-ulang. Nah, berikut ini Hidup Sehat punya informasi untuk mengasah daya ingat agar tidak mudah mengalami demensia. Pertama, untuk mengasah daya ingat adalah dengan bermain. Bermain merupakan kegiatan yang paling disukai anak-anak maupun remaja. Namun, jangan hanya memberikan anak permainan yang menghibur saja ya pemirsa. Ajaklah untuk bermain permainan yang juga bisa mengasah daya ingat. Beberapa permainan yang baik untuk meningkatkan daya ingat seperti puzzle, mencari gambar yang sama, serta menempelkan angka, huruf, ataupun gambar. Pemirsa, kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan daya ingat adalah membaca buku cerita atau rutin membaca koran maupun majalah. Setelah selesai membaca buku, ajaklah untuk mengingat kembali ceritanya seperti nama tokoh, nama tempat, dan lain-lainnya. Kegiatan seperti ini akan membuat Anda atau keluarga terbiasa mendengarkan dan mengingat dengan baik. Lalu, musik. Musik baik untuk menstimulus perkembangan otak anak. Ritme, pengulangan, irama, dan melodi yang ada pada sebuah lagu sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat, terutama bagi anak-anak. Karena anak suka segala sesuatu yang diulang-ulang loh. Jadi, jangan heran ketika anak sering meminta memutarkan lagu yang sama berulang kali. Karena dengan begitu, kita pun bisa mengingat lirik secara otomatis. Kegiatan yang keempat ialah aktivitas fisik. Aktivitas fisik tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh loh. Sering berolahraga atau bermain di luar rumah juga akan terhindar dari obesitas sejak dini. Jadi jangan biarkan terlalu lama bermain gadget ya. Aktivitas di luar rumah membantu kemampuan bersosialisasi serta perkembangan otak kita. Dan yang terakhir, selain mencoba beberapa kegiatan, konsumsi makanan bergizi juga perlu agar asupan nutrisi tercukupi ya. Karena daya ingat bisa berkembang dengan memberikan asupan nutrisi seperti omega 3, folat, vitamin B, dan juga vitamin B12. Alzheimer ialah penyakit yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Selama bertahun-tahun, banyak orang terkenal termasuk aktor, musisi, dan bahkan tokoh dunia telah meningkatkan kesadaran akan Alzheimer dengan berani berbagi pengalaman mereka sendiri dengan penyakit tersebut. Berikut 3 tokoh dunia yang hidup dengan Alzheimer. Pertama, Ronald Reagan. 6 tahun setelah masa jabatannya sebagai Presiden Amerika, Ronald Reagan terungkap bahwa ia adalah salah satu dari jutaan orang Amerika yang menderita penyakit Alzheimer. Presiden Amerika ke-40 tersebut mengumumkan diagnosis Alzheimer-nya secara terbuka melalui surat pada bulan November 1994. Ia berkata, "Kami merasa penting untuk membagikannya kepada Anda dengan membuka hati kami. Kami berharap ini dapat meningkatkan kesadaran yang lebih besar terhadap kondisi ini." Kedua, Joan Woodward. Dengan karir yang telah berlangsung selama puluhan tahun, aktris peraih Oscar, Joan Woodward telah memantapkan dirinya sebagai bangsawan Hollywood. Bintang tersebut didiagnosis menderita penyakit Alzheimer pada usia 77 tahun pada tahun 2007. Penyakit ini membuatnya menarik diri dari kehidupan publik dan pindah ke California untuk lebih dekat dengan keluarganya. Terakhir, Glenn Campbell. Glenn Campbell didiagnosis menderita Alzheimer pada tahun 2011. Ia kemudian memutuskan untuk pensiun dari musik dan membuat film dokumenter yang berjudul I Will Be Me yang menceritakan tentang penyakitnya dan perjuangannya melawan penyakit tersebut.